film, terlihat tiga bocil sedang menceritakan kisah makhluk legenda urban Jepang bernama Teke-Teke, lalu mereka dimarahi oleh seorang wanita karena sangat berisik sehingga dia merasa terganggu, dan setelah keluar dari bus, wanita tadi melewati jembatan penyeberangan orang yang ada di salah satu stasiun kereta api. Namun ketika berada di sana, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Takut dirinya sedang diincar oleh perampok, wanita ini segera lari ke arah terowongan untuk bersembunyi. Tapi sepertinya yang mengejarnya itu bukanlah manusia. Namun beruntung dia masih sempat bersembunyi di balik tembok. Merasa sesuatu yang mengejarnya tadi sudah pergi, si wanita memberanikan diri keluar dari persembunyian. Tapi tiba-tiba betapa kagetnya dia saat melihat makhluk aneh datang menghampiri dan membelah tubuh dia menjadi dua bagian. Lalu film pun baru dimulai. Kemudian scene berpindah ke seorang gadis SMA bernama Kana. Temannya Ayaka memaksa Kana supaya membuat Ayaka lebih dekat dengan teman Kana yang bernama Utsuya, karena Utsuya adalah salah satu idola para wanita di sekolah ini. Lalu saat Kana bertemu dengan temannya dan mengungkapkan perasaan Ayaka terhadap Utsuya, dia merasa cemburu karena Utsuya langsung menerima tawaran kencan dengan Ayaka nanti sore. Padahal sebenarnya Kana juga menyukai Utsuya, namun dia tidak berani mengatakannya karena takut menghancurkan persahabatan dia dengan Ayaka. Singkat waktu di sore hari saat pulang ke rumah, Kana merasa kesal karena kakak sepupunya yang bernama Rie datang dan masuk ke kamarnya tanpa izin. Lalu Kana menyuruh kakak sepupunya itu segera keluar dari kamar karena dia sedang ingin sendirian. Dan keesokan harinya terlihat Ayaka menemui Kana. Dia berterima kasih karena temannya ini sudah bersedia membantu dirinya sehingga berhasil kencan dengan Utsuya kemarin sore. Lalu setelah pulang sekolah, Kana Ayaka bersama Utsuya mampir ke sebuah kafe dan mereka melihat berita di televisi bahwa telah ditemukan mayat seorang wanita yang tubuhnya terpotong menjadi dua bagian. Mendengar berita itu, Utsuya mengatakan mungkin si wanita meninggal dihabisi oleh makhluk bernama Teke-Teke. Namun Kana jelas saja tidak percaya dengan hal semacam itu. Singkat waktu di malam hari, saat Kana dan Ayaka pulang dari kafe, Ayaka memilih jalan berbeda. Dia marah kepada Kana karena sepertinya Utsuya lebih menyukai Kana dibanding dirinya. Namun saat Ayaka naik ke jembatan penyeberangan orang, dia melihat sosok makhluk aneh di hadapan dirinya. Dan tiba-tiba makhluk itu lari dengan kencang lalu memotong tubuh Ayaka. Keesokan harinya, setelah mendengar kabar Ayaka meninggal dalam keadaan mengenaskan, Kana merasa sangat terpukul karena Ayaka adalah salah satu teman terbaiknya di sekolah ini. Terlebih dia merasa sangat bersalah karena kemarin malam Ayaka marah kepada dirinya dan memilih jalan lain untuk pulang, sehingga hal itu terjadi kepada Ayaka. Dan ketika sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian yang datang ke sekolah, Kana mengatakan Ayaka sudah seperti saudaranya sendiri. Namun tadi malam dia mengambil arah berbeda sehingga mereka berpisah di tengah jalan dan tidak pulang bersama. Dan Kana tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada temannya itu. Di siang harinya setelah pulang sekolah, Kana terlihat murung karena dia merasa sangat kehilangan sahabat terbaiknya yang selalu menghibur dan menemani dirinya apapun yang terjadi selama ini. Dan di hari-hari berikutnya, Kana selalu bolos sekolah karena setiap dia pergi ke sana, dia merasa sangat bersalah atas kejadian tragis yang menimpa temannya Ayaka, dan keadaan itu pun membuat Utsuya khawatir kepada temannya ini.
Lalu Kana mengajak Utsuya pergi ke bukit jika dia ingin tahu alasan kenapa Kana sering bolos dari sekolah akhir-akhir ini. Kana mengatakan kepada Utsuya, biasanya setiap hari dia dan Ayaka berangkat dan pulang sekolah bersama, namun sekarang sahabat baiknya sudah tiada, dan hal itu membuat Kana merasa sangat kehilangan serta selalu merasa bersalah karena sebelum Ayaka meninggal, dia dan temannya itu sempat bertengkar. Singkat waktu di malam harinya sebelum pulang ke rumah, Kana membeli bunga dan datang ke lokasi tempat Ayaka meninggal, sedangkan Utsuya dia memutuskan balik arah demi memastikan Kana pulang ke rumahnya dengan selamat. Dan ketika Kana sedang berdoa, tiba-tiba betapa kagetnya Kana saat angin kencang berhembus ke arahnya dan sosok wanita menyeramkan datang ke hadapan Kana. Namun dia ingat Utsuya pernah memberitahu Kana jika teke-teke hanya akan menghabisi mangsanya jika orang yang diincar menengok ke belakang, dan sialnya Kana malah terkecoh dengan suara palsu Ayaka sehingga dia dikejar oleh makhluk itu. Beruntung Utsuya datang tepat waktu sehingga mereka bisa lolos dari kejaran si makhluk menyeramkan. Namun sialnya Utsuya terjatuh dari sepeda dan kakinya patah sehingga dia tidak bisa mengikuti perlombaan sepak bola di sekolah mereka. Dan keesokan harinya, Kana pergi ke perpustakaan, dia mencari buku tentang legenda urban Jepang supaya mendapatkan informasi mengenai makhluk menyeramkan yang dia lihat malam kemarin. Kana pun kaget karena ternyata sepupunya Rie datang ke sini untuk mencari buku yang sama. Setelah mereka berhasil meminjam buku itu, Rie bertanya, kenapa Kana mencari buku seperti ini dan terlihat murung? Kana pun menjawab, kemarin malam dia melihat teke-teke di jembatan penyeberangan orang yang ada di stasiun kereta api tempat Ayaka meninggal. Mendengar hal itu, Rie kaget karena dia tahu jika orang yang pernah melihat teke-teke dan berhasil selamat tetap akan meninggal 3 hari setelah kejadian tersebut. Dan karena mereka hanya memiliki waktu 1 hari sebelum makhluk itu datang untuk menghabisi nyawa Kana, Rie membawa sepupunya ini ke sebuah universitas untuk bertemu dengan seorang dosen yang mengetahui serta memiliki banyak sekali informasi tentang legenda urban yang ada di negara Jepang. Dan saat bertemu dengan Pak dosen, Rie mengatakan mereka berdua ingin mengetahui semua informasi tentang makhluk legenda urban bernama teke-teke. Mendengar hal itu, Pak dosen menyuruh asistennya Takeda mengantarkan mereka berdua pergi ke sebuah desa bernama Misakacho untuk bertemu dengan keluarga wanita bernama Kashima Reiko yang sudah meninggal puluhan tahun lalu. Karena keluarga itu memiliki lebih banyak informasi yang sangat akurat mengenai makhluk teke-teke. Lalu saat mereka bertiga pergi ke sana, beruntung orang-orang di sini sangat ramah sehingga mereka sangat mudah menemukan alamat rumah yang ingin mereka tuju. Dan ketika sampai, mereka disambut oleh seorang nenek tua yang merupakan keponakan dari Kashima Reiko. Si nenek menceritakan, dulu bibinya diperkaos oleh tentara Amerika saat terjadi Perang Dunia Kedua. Setelah kejadian itu, Kashima Reiko merasa frustasi karena kesuciannya sudah terenggut, sehingga dia melakukan diskon nyawa di sebuah jembatan penyeberangan orang yang ada di stasiun kereta api. Setelah mengetahui semua informasi mengenai teke-teke, Takeda menyarankan supaya mereka berdua memperbaiki makam Kashima Reiko yang rusak di Gunung Misaka. Mungkin dengan melakukan hal itu Kana bisa terbebas dari kutukan. Karena menurut cerita dari si nenek tadi, teke-teke adalah arwah Kashima Reiko yang penuh amarah dan dendam. Lalu betapa kagetnya Kana saat mengetahui jika Rie juga pernah melihat teke-teke. Itu berarti mereka berdua saat ini harus mencari cara bagaimana bisa terbebas dari kutukan yang sedang mengincar mereka.
Dan setelah itu, Rie bersama Kana pergi ke sebuah pegunungan di desa Misaka, namun mereka tidak melihat satupun makam di tempat ini, sedangkan Takeda dia memasuki ruangan bosnya tanpa izin untuk mencari peta jadul supaya bisa memberikan arahan kepada Rie. Namun ternyata Rie salah tempat karena makam Kashima Reiko masih berjarak 1 kilometer dari tempat Rie berada saat ini, dan sialnya Takeda malah diamankan oleh security karena masuk ke ruangan dosen tanpa izin, sedangkan Kana dan Rie mereka memiliki waktu 30 menit untuk memperbaiki makam Kashima Reiko supaya terbebas dari kutukan. Dan saat sampai di lokasi yang benar, mereka melihat ada bangkai burung gagak dan batu besar bertuliskan Kashima Reiko. Merasa ini adalah makamnya, mereka berusaha untuk mengembalikan posisi batu nisan seperti semula. Dan beruntung mereka tepat waktu melakukannya, sehingga sepertinya makhluk itu tidak akan mengincar mereka lagi. Namun tak lama kemudian, teke-teke kembali muncul di belakang mereka. Kana pun ingat si nenek pernah memberitahu jika Kashima Reiko sangat membenci warna merah dan mobil ini berwarna merah, sehingga mereka berdua terpaksa harus keluar dari mobil dan apruk-aprukan ke tengah hutan. Dan benar saja, saat Kana membuang semua barangnya yang berwarna merah, teke-teke berhenti mengejar dirinya. Tapi ketika Rie datang, dia terluka karena goresan ranting dan mengeluarkan darah berwarna merah. Lalu tiba-tiba teke-teke datang membelah tubuh Rie menjadi 2 bagian dan hanya Kana yang berhasil selamat. Singkat waktu 1 tahun kemudian, Takeda yang sudah menjadi dosen pergi ke rumah Kana untuk menjenguk keadaannya. Namun terlihat Kana merasa sangat trauma, bahkan dia selalu berteriak histeris saat melihat benda berwarna merah dan tidak mau keluar kamar sama sekali. Lalu film pun berakhir.